warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Justin Chandra dalam acara kesayangan kita Sekendaknya Bae Nganar-nganar asa bener. Nah, berikut ini kita punya dua bintang tamu sekaligus. Yang satunya adalah penari India, mungkin tidak asing lagi dunia tari India. Dan yang satunya ini adalah pengamen ya, pengamen. Ganteng galau ya. Ada Agung Rampal dan juga Sepri Rosak. Oke, apa kabarnya Sepri? Baik kan? Baik. Kita harus tanya lagi lah tahu. Baiknya benar baik. Oke, nanti kita akan mengulas cerita mereka di sini dalam acara kesayangan kita bersama. Pasti sekendaknya baik nganak-nganak asa. Betul. Mari go. Oke, kembali lagi bersama kita bertiga di sini, Justin Chandra, Sepri dan juga Agung. Oke, nanti ya sekarang juga saya akan bertanya mereka berdua tentang kehidupan mereka, tentang kegiatan mereka sehari-harinya di sini ya. Oke, untuk Agung terlebih dahulu ya. Ini yang namanya Sepri ya, yang waktu mau Iya. sebut-sebut terus ya. Udah. Dengan gue salah satu teman ngamennya di kala malam hari menjelang subuh. Wah, ini sangat sering. Yang aku mau tanya sama Agung, Sepri ini adalah teman seperjuangan. Arti Sepri buat kamu itu apa sih? Dulu lah. Dulu. Terus Atau yang dulu. singkat dong, panjang ini waktunya. Dulu kan berada di sana. Kadang nggak bisa dulu, bisa dulu rumah, kadang nggak bisa dulu. Jadi istilahnya memang berarti lah ya. Memang Kalau lamanya lama tuh udah lama juga ada tuh tahun kan cuma dari tahun berapa kan? waktu dari sebelum melekar ini ya Pak. Lama lagi itu. Ya, masih sekolah. Iya. Sekolah sudah tahu, masih sekolah ya. Sekolah masih ya. Tiga sih. Nah, Waktu itu SMP sudah lama ya termasuk ya. SMA. Gue SMA. Oh, kan. Tidak SMA apa sekolah dia itu? Tidak nyinggung itu. Oh, no. Oke, terus pertanyaan untuk Sepri ya. Oke, Sepri salam kenal ya. Oke, kamu kenal sama Agung ini sejak kapan? Nah, tadi sudah disebut ya. Ketemu di mana dan cak mano sifat asli dia yang kamu tahu sebagai teman atau sahabat? Agung nih wongnya hobi Ya, kamu bahasa kita, Pak. hobi mendem. Hobi Banyak mendem. lamun. Tapi kalau kena dang dia lagi Lagi kilonya. kita pening. Jadi kalau dia lagi cerita apa itu kadang-kadang belum ada yang ngetis banyak matu kita duluan yang ngetis banyak matu. Pembawaannya bagus ya. Berarti satu hobi curhat juga ya, salah satu teman curhat juga ya. Oke, Sepri ini sebagai pengamen jalanan ya, ada rasa mengendasi atau malu dilihat wong, apalagi di saat ngamen ketemu dengan kawan yang lebih sukses dari kita. Kalau ras minder tuh pastinya ada kak. Ada. Apalagi ketemu kawan SMP ya kawan. Pernah terjadi gitu ketemu? Pernah. Sering juga. Tapi mereka tidak ada kan istilah tuh nak ngolah ke kita tidak ada kan, cuman rasa kita bayang minder ya. Sebesar apa sih minder kau gitu? Padahal kan itu memanglah sudah tugas kau gitu. Kadang-kadang pengen lah balik tidak ngamen malam ini. Berarti lumayan besar gitu ya, minder kau tuh kalau ketemu dengan kawan gitu. Apalagi yang tidak perlu akrab itu kan sekedar tahu-tahu ya. Tapi banyak juga teman-teman yang tahu sudah kan dengan profesi kau sebagai pengamen kan. Ya juga banyak orang tahu juga kalau itu sering. Ya bukan sekedar ngamen mereka. Tapi sebenarnya sih tidak perlu nak malu, namanya pengamen kan ada malu. Itu kan nyari duit halal harusnya. Tapi memang yang namanya pengamen ini biasanya nggak dianggap wong. Sebelah mata Pak. Itu padahal itu istilahnya seni loh itu. Kalau kalian harus tahu. Oke, Agung, sebagai pengamen sudah pasti harus banyak menguasai lagu dong. Iya pasti. Apalagi ketemu orang yang galau, misalnya orang yang lagi senang-senang, biasanya mereka request
pernah nggak sih dapet yang kayak gitu ketika mereka request tapi kamu tidak tahu lagunya? Nah, cak mana cara kalian mengatasi itu? Kalau itu tuh sering tiap malam. Nah, jadi bakal caranya itu kalau misalnya ketemu yang ada request ya, kita tidak tahu lagu, kita Tidak tahu, tahu lagunya. ya, kita tidak tahu lagunya bakal itu kita tanya nak lagu. Misalnya dia nak lagu Tahu ini di request, lagu kita. kita tidak bisa, kita tawai dia. Nah, kalau misalnya lagu misalnya gue jadi permadani tahu nggak mbak? Oh tahu, boleh dinyanyi, boleh lanjut nyanyi. Tergantung sinkron dulu. Tergantung. Dengan atas itu. Tapi ada tak? No, aku pengen yang itu, cerita yang itu nian karena itu memang lagu aku nian kan biasanya. Aduh pengen yang Ada itu. juga macam itu kami jawab tuh kurang tahu mbak, saya belum tahu apa lagu yang baru-baru. Ya sudah bahasa nyaman kami bisa. Atau aku jadi berpuali mengingat meleleh. Mm-mm. Meleleh. Iya. Ya, nama. meleleh kami manggilnya. Tahan yang untuk kami duit 50.000 baru kami pacak mau lagu itu lah. Lagu apa sih itu kira-kira? Belum siap Belum siap kehilangan. kehilangan. Siapa yang bawain? Siapa penyanyinya? Ini ya tuh. Tidak tahu aku terus apa aku yang tahu. Itu di covernya. Covernya ya. Belum Ya. siap kehilangan. Iya. Tapi kalian belum bisa bawainnya lagu itu. Sudah bisa sekarang. Sekarang sudah bisa. Sambil nyanyi Tapi kan tidak ketemu lagi dengan wong itu. Ketemu ketemu Pak. terus tiap malam. Itulah sekarang jadi akrab dengan dia. Akrab jadi. Tapi yang dijanjikan 50 sudah dikasih. Sudah. Sudah. Alhamdulillah Kurang berarti lebih kalau sih. sudah ya. Oke, untuk Sepri ya, biasanya lagu Abu Baisi yang sering dibawa ke setiap ngamen biasanya kan ada lagu yang dibawa ke bisa jadi hoki biasanya kan, apalagi itu dibawa ke terusnya yang membawa ke hasil sih kan, Yang dominan pastinya lagu yang agak melo Kak. yang melo yang Iya, memang, yang memang, lagu memang galau. sudah termasuk di hati wong sih itu ya. Iya. Terus kalau lagu-lagu ini dah apa Malaysia dari Cak Agung kan banyak Yo. bahasa Malaysia sih kan. Kalau Malaysia itu kadang kalau nyingok suara juga Kak. Kalau suara lagi pit, kenapa kita mawai lagu Malaysia olehnya tinggi kan. Kadang tidak fit juga masih ke bawah. Kadang makso kau tuh kadangan. Iya. Kadang apa pore kadang-kadang. Oke, Agung, belajar main gitar alat musik gitar ini sejak kapan? Belajarkah atau ada gurunya yang ngajarin atau kunci-kuncinya itu lihat di Google? Kalau belajar main gitar itu dari waktu masih SMP, dari mungkin kelas 7 atau kelas 8an itu belajar main gitar. Cuman belajar tuh bukan belajar diajari oleh uang, tidak. Cuman kita tuh nyimai uang main gitar, jadi kita pasar patah. Cuman nyingok ibu main gitar. Uang karena ibarat tuh uang yang bisa main gitar tuh ibarat tuh kalau zaman dulu tuh ibarat telah bisa dikata ke pak boy lah, ibarat tuh mudah tuh naklo ke betina lah, jadi pacak nyanyi ke baik. Bukan istilahnya kan di saat mereka main gitar terus kau bertanya, oh ini kunci apa? Tidak, nyari dewe. Nyari Sesuai saya. iya kan, iya karena itulah sekarang jadi mudah ibarat tuh nyari nada yang mana nada tinggi sama nada rendah. Karena Kalau saya nih, pacak main gitar aku pacak. pacak yang Pacak tadi. juga. 99% kawan pacak kalau gitar, kita 1% yang tidak pacak Kak. Tapi nguntung ke persennya bina. Jadi tugas kau ngamen tuh ngapa? Nyanyi? Atau cuma ngambil duit, Pak? Nyanyi, ambil duitnya Kak. Itu ya. Jadi selama ngamen ini memang tidak bisa main gitar. Tak bisa nih. Aku udah niat istilah tuh belajar itu kan. Agung kan pacak, bisa kan belajar itu. Gurunya yang datang ngajar gitu. Oh. Ya, karena memang dia ini memang lebih pas lah di nage bae, jangan main gitar juga ibarat. Memang tampang pemalas kan. Iya. Tidak juga kan posisinya tuh ibarat tuh memang cocoknya di posisi aku Tuh main gitar. masuk beruntung kau udah pacak main gitar tapi melok istilahnya ngamen. Jadi disebutlah pengamen. Padahal yang namanya pengamen itu harus bisa menguasai segalanya kayak namanya pengamen kan. Harus pacak main gitar, bukan gitar biasa kan biasa ada gitar kan gantung kan. Kunci Kunci gantung. gantung biasanya kan. Harus bisa dikuasai galo saya itu. Tapi yo itu masuk ini juga diajak ya kan. Tidak baca gantian cerita. Enggak, dari dia aku tuh lah dari mulai dari maghrib atau nak sampai dari maghrib sampai ke subuh ibarat tuh. Kadang-kadang penaginya yang datang Kak. Bukan pemain gitar yang datang. Oke, untuk TP mau sampai kapan sih ngamen? Apakah harus terus atau ada rasa bosan atau jenuh? Kalau target untuk tidak ngamen lagi tuh ada target kan. Tapi tidak tahu untuk beberapa tahun kebelakangan ini memang lagi nyaman-nyamannya di dunia ngamen. Ngamen. Istilah ada nggak sih jangka waktunya po? 2 tahun lagi gitu. Iya, itulah target. Ada
last minute kan. Terus adunya enggak sih pengen kerja normal gitu cak wong biasa gitu kan. Bukan hanya ngamen bae jadi kan ada kawin juga yang ngamen boleh kan malam bisa ngamen kan. Setidaknya kan siang ada pekerjaan yang lain gitu nah. Setelah berapa kali dapat gawean ya, yang lain-lain bidang gawean nih tidak nyaman nggak, balik nyaman tentang ngamen bukan masalah gaji apa mana kan, tapi memang di mata wong tuh ngamen ini rendah tapi nyaman buat kita. Oke, buat aku pertanyaan selanjutnya. Biasanya sih yang main gitar itu siapa, yang menyanyi itu siapa, atau gantian gitu. Tadi sudah ada tadi itu Sudah pertanyaan ada. kita jawab tadi. Tapi dominan suara aku kan. Itu ya. Nggak Lebih usah. bagus siapa sih suaranya? Aku kan. Ya, Di atas langit masih ada Agung kan. Itu ya. Iya. Kalau dengan Agus siapa? Agus siapa? Kalau Agus, kalau kami mikir untuk sekarang, Agus di pucuk kami kan. Coba coba. Tidak lagi juga kalau ngamen dengan aku kan masih aku lah. Ayo. Iya kalau di pucuk kami. Ayo. Pucuk langit ya. Karena lagu apa? Bidadari tapi. Lagu apa baik pacak di Melayu ke itu kadang galak lagu masing-masing lagu kadang lagu pop dibuat Melayu kadang. Iya dia nyanyi. Oke, kalian kan ngamennya kayak tempat-tempat orang nongkrong gitu ya, kayak tempat-tempat orang makan. Gitu. Terus kenapa nggak ngamen di lampu merah, di pasar atau di diskotek? Itulah Kak, sebenarnya. Kalau kami ngamen di lampu merah, tejingonnya kami itu di rendanan di Matuwong. Kalau kami ngamen-ngamen di situ kan, kami memang suka rela dari wong. Kalau wong ngejuk, ya kami lari. Kalau wong ngejuk, ya kami terima. Sebenarnya tidak ada pulau nak ngaji yang ngamen di diskotek, yang ngamen di apa namanya lampu merah. Sebenarnya sih ya sah-sah baik. Tergantung niat sih mau yang mana gitu. Tapi yo memang yang ngamen-ngamen kayak di benteng yang tidak perlu masuk gitu, ini memang agak lebih terkelas sedikit lah gitu. Sisi lah kan. Tak ada kalau mau sih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin sering sekali aku tanya ke sama aku. Ada rasa capek gak sih kalian ngamen dari sore sampai subuh? Bahkan dan itu kadang hampir setiap malam. Dan ada rasa capek. Apa yang kamu lakukan? Dari sore ketemu subuh. Terus kalau minggu pagi juga. Karena posisi itu dia lagi aku tuh ada pertama kita nyaman kan gitu. Dan kedua juga ibaratnya itu pengamen itu tuh cara kami cara kalau kita sudah ngamen wong tuh ibarat tuh ngamen bercak bukan orang lain ibarat tuh pacak yang awalnya dari orang lain dari ngamen itu jadi akrab ya bilang. Aku jujur ya waktu ini nggak di benteng kemarin ya, aku belum pernah di benteng waktu di ngamen di benteng. Walaupun aku tahu dia penangannya, tapi aku nggak pernah main di benteng. Tapi di saat waktu dia ngamen kemarin jingok lah istilahnya. Tapi aku nunduk, tidak pernah jingok. Gak tahu ngapa. Gak tahu ngapa aku tidak jingok. Bukannya kamu ngamen aku udah jingok. Tapi kalau orang lain ngamen aku jingok. Pokoknya setiap kamu ngamen aku tidak tahu aku jingok ke lain. Bahkan aku bikin status di uang. Tidak pernah aku bikin status di kamu tidak tahu ngapa. Cak merasa cak mana cak bukan menghina. Ada rasa cak sedih cak tenang ya. Bukan itu rendahan bukan sih. Memang aku cak itu. Jadi kalau memang uang sudah dekat dengan aku tuh tidak bisa nyengok uangnya cak itu. Jadi lemak di saat dia ngamen aku nyengok yang lain. Tidak ada aku jengok dia ngamen. Terserah dia nak ngamen mana. Aku ngeliat lain, lihat ke samping, lihat ke situ. Terserah. Walaupun ada rasa cak mano cak sedih, cak nyengoknya kan. Nah, Tapi sebenarnya itu disayangkan juga itu kak sebenarnya. kenapa? Kamu tuh ngelewat ke momen suara emas tuh Tidak. dan enggak Biasa. Kau latihan dengan aku waktu itu. Ya, mau Di juga. sini. Bila tahu aku soal kau cak mano. Iya kan maksudnya. Pucuk kami masih ada. Oke. Ini kan mungkin sama dengan aku senangnya dengan Satina sama Triswaka Iya. Nah, aku tidak tahu kok bisa sama Mungkin bedanya Agung ini mungkin terobsesi seperti mereka, sedangkan aku hanya penikmat baik Benar. penikmat sebagai pencipta lagu-lagunya be. Nah jadi pertanyaan ini kepengen tidak sih seperti mereka
dipanggil manggung setiap saat dan digaji lebih dari kata cukup. Sebenarnya tuh kalau ada ngomongin pengen tuh bukan lagi ibaratnya kan, cuman ibarat tuh mungkin belum kena nasib lah ibaratnya, karena ibarat itu ngamen nih ibarat itulah sudah berapa kali lah ibarat lagi di sana uang di IG WA masuknya nih ibarat itu masuk itu bela sudah kadang-kadang masuk ke walaupun itu cuma gue ikut subscriber banyak lah ibarat. Sebenarnya waktu itu hampir pengen ketemu, mau ke Jogja waktu cerita, nggak tahu sampai Lampung cuma nggak sampai Jogja karena harus pakai kartu vaksin. Kebetulan kami tidak kata yang vaksin sih kok, cuman mami be yang vaksin, kami tidak kata yang vaksin, Burung lagi. jadi tidak jadi sama. Sudah tahu ongkosnya mungkin 300.000 mengenai psikolog ya, mungkin sanggup, cuman itu kami belum vaksin kayak kemarin itu, jadi tidak bisa ke sana. Jadi tidak bisa. Harusnya sih aku kecewa sih sebenarnya, pengen aku tuh ke sana. Aku lah sudah cek Riswaka manggung di mana, jalan di mana, dan maksud aku tujuan aku ke sana cuma pengen jenguk dia di sana. Tujuan aku kecewa sih sebenarnya ke Lampung, karena aku lah sudah pernah ke Lampung, sudah 2 kali jujur. Sama Jadi berarti. rasa zaman sih kecewa, tapi ya senang juga sih namanya diajak wong, alhamdulillah diajak wong gratis, bayar ijak segala ijak, jadi semuanya gratis tanpa duit istilahnya. Terima kasih juga sih buat mami. Terima kasih. Kayak aku mau kasih Terima kasih ngapa? Sudah pernah kan? Tidak ya? belum pernah menang. Tidak pernah. Terima kasih disponsori oleh mami. Di squad. Saya nggak jadi ke Jogja. Wah, di ponaknya juga ditanya mami. Tunggu kayak siapa tahu kan dia syuting di sini. Kalau di Sati alhamdulillah sudah pernah ketemu. Tapi tidak pernah jabat tangan, tidak pernah foto. Nengok dari jauh. Oke, Sepri, persaingan ngamen kan sekarang semakin ketat, apalagi di zaman-zaman sulitnya ini. Nah, zaman PPKM yang mana tadi pegawai jadi pengamen juga berhubung dia pacak ngamen, pacak main gitar, alhasil bertambahlah pengamen dan penghasilan sudah pasti berkurang. Meskipun rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, pertanyaan aku cak mana Sepri menanggapi itu? Kalau bisa Kan semakin banyak pengamen di saat wong nganggur galau banyak yang pegawai dipecat, ada kepacaan atau masih pengamen. apalagi zaman covid ini yang bagi aku bersaing apa yang kita jual itu yang kita boleh. Dan kamu tuh di sama-sama pengamen tuh pernah ada sih ribut atau zaman iri-irian kayak gitu? Pernah gak kamu kan yang ngamen yo aku mungkin uang itu ingin aku memang tidak inginnya jadi gini yo setinggi kan ya tidak mungkin lah kami yang ngamen ini sih kok uang menempuh ngamen kan Iya. Tidak mungkin. jadi kan itu ialah uang apa yang kita jual itu yang kita boleh. Tetap masih. Jadi di situ siapa yang ngalah, kamu atau mereka yang ngalah? Sama-sama lagi tapi kami yang dapat duit dari kemudian. Sama-sama lagi. Berarti dia mau. Jadi kamu di saat nyanyi dia juga minta nyanyi Nyanyi juga. lagu lain. Ya itulah kata dari itu kan keluar suara emas tadi itu kan. Nah, ya dia itu nah. Dia Jangan duluan lagi kak. jangan aku mulut kotor dan tidak lama itu. Dia duluan lagi kak. Dan Injo kapan kami itu dipanggilnya? Dipanggil. Ya, berarti beruntungnya di kamu di situ. Ada rezekinya. Emang dia udah tahu apa di sana kamu suara kamu main gitar masa Nah itu. itu yang Itulah. sebenarnya kami tanya aku min aku memang tidak nyingok nih ya. Ya, mungkin sengaja mungkin. Ada unsur kesengajaan juga sih mungkin. Tapi alhamdulillah tidak pernah boleh apapun. Ayo, balik. Tidak pernah Islam jadi koco atau cuman udah ngerti ya. Oke, cak mana sih tanggapan kalian sebagai pengamen yang makso-makso minta duit cak itu tidak dikasih malah nyumpahin wong. Nah menurut kau cak mana lah pengamen yang cak itu kan ada, apalagi yang di pasar itu sampai narik-narik tas. Cak mana kita nak nunjuk kalau modelnya itu caranya? Sebelum kenal dengan Agung ini kak, kami lah ngalami. Sebelum aku kenal dengan Agung, ialah lagi viralnya paling menglima itu pengamen BKB Makso kan. Ialah ada razia sampai Polda razia. Tidak, kalau yang BKB itu jarang sih. Kebanyakan sih yang galak di pasar itu nah Nah kalau sampai narik-narik nih kan.
tanggapan kita. Tanggapan kau kan sebagai kalian kan pengamen, macam mana menanggapi yang pengamen yang model cak itu cina makso minta duit makso jadi kak saya bilang kayak gitu kita lah berlari masih dikejar ya. Nah ada yang cak itu karena aku sedang alami. Itu dari kesabaran kita juga. Pernah bayar aku kan, apalagi aku sebagai tenaga kan kak, serami umum gitu kan, tidak kata yang ngejo. Tapi mungkin kita melihat positif ada negatif. Kalau negatifnya jelas yang dia maksud tadi kan, sambil gitu kan pikiran negatif daripada aku berjual tidak beli uang, lemah aku merapas. Tapi kalau positifnya mungkin dia lah banyak diambil uang. Nah di situ juga kan mungkin ada juga mungkin yang kayak mungkin uang sendiri itu mungkin malu kan ditarik-tarik itu kan oleh uang, ada juga yang nggak dimarahi uang yang maksa-maksa itu tergantung dari uang juga sih nilai sama. Tapi kalau aku jujuran baik aku yang cerita sudah tidak senang aku yang cerita. Tapi kalau misalnya dia bagus, tata keramanya ada, cara ngomongnya bagus, cara mintanya bagus, itu pasti aku kasih kan. Kadang kalau milih itu suaranya bagus tunjuk. Itu yang aku ngomong itu ya, apa yang kita jual itu yang kita boleh. Oke, pernah nggak sih merasa dihina orang, baik itu tetangga, sanak, keluarga, atau pada saat kami dikatain oleh orang-orang di luar sana? Boleh mungkin lah. Dikatain oleh kami. Bukan dikatai sinis mata itu Ah, tidak setuju dengan kita. Padahal kita tadi baru assalamualaikum permisi tadi. Orang tadi tuh mungkin dia lah diamin yang banyak itu kan dia ngamin lagi kan, tapi tidak seneng nengok kita. iya. Tapi sudah-sudahnya Tapi ada uang juga. Terkadang kan uang tuh kan nggak tahu. Pengamen kan banyak. Nah, terkadang dia lah sudah ngasih, misalnya sudah 2 kali, tiba-tiba datang lagi. Cak aku makan pecel lele sampai nami kok. Tapi duit itu sudah aku siapi di sini. Lah sudah aku siapi kalau karena aku tahu lah sudah paham. Gitu. Namanya pengamen pasti. Tapi yang herannya itu yang awalnya dari simis pas selesai dari nyanyi ke tiba-tiba request. merekam. Nah merekam pula. Itu lebih bagus namanya dapat yang cak itu. Itulah kadang-kadang aneh gitu. Awalnya simisnya ada juga wong yang simis ibarat kita baru datang ibarat langsung nyingkir ke barang dia. Gitu. Iya. Nah ini kawan aku, untung kawan aku ini pintar. Kami ngamen mbak, bukan odong. Terus kamu kan ada tetangga, gitu. Nengok kamu ngamen cak ini. Ada tak sih mereka tuh mandang kamu sebelah mata atau calonmu dari segi tetangga kita? Kalau misalnya sanak keluarga kan mungkin dia memahami kita. Nah tetangga yang bertanya Ada yang pasti juga. pernah terdengar nggak? Tidak pernah dengar, tapi dari mata ngomong itu apa omongan dia tuh apa yang kita lewat tidak lagi bercerita, sudah tuh apa yang kita lagi udah bercerita lagi. Oh, misalnya dia tuh bercerita ya, tapi pas Maling-malingan. nengok kita diam. Dan Maling-malingan. Tapi untuk apa kita dengar yang ngomong selagi kita nyaman kita jalani tak bisa. aku gawe kita dengerin mereka. Yang Kok tak pastinya sudah suka kita gitu. Tidak dengan dia gitu kan, tidak bergantung. Harus kita Oke, buat kalian berdua sebutkan definisi bahagia menurut kalian. Yang buat kalian itu bahagia itu apa? Aku Kalau dulu saya cuman bahagia kan. definisi bahagia. Definisi kau bahagia, menurut kau yang bahagia itu buat kau hati kau tuh bahagia tuh apa sih itu? Di saat apa tentang apa itu definisi namanya. Selagi kumpul dengan wong gitu anggap keluarga masih disebut belakang tidak ada problem lah bahagia kan. Itu yang pertama. Yang kedua asal kita Istilahnya berarti kumpul dengan keluarga. Itu pertama, oke. kedua asal nyingok aja tidak sebenarnya bahagia banget. Tidak tahu aku kak. Memang tidak saudara tapi inilah yang dia omongin tadi, tidak saudara tapi saudara. Nah benar. Oh, Jadi memang rai dia ini. Karena ke hati kadang kesel, kadang ini memang gak nyalahinnya. Sampai aku Ngampang memang. sampai aku baca memahami dia nih kan. Dia nggak peduli dengan aku tidak baca. Kita lah tahu. Iya. ini adalah saudara lamunian yang saya tembak itu. Dari perjalanan ini lah panjang yang dari awalnya dulu tuh Bak itu yang kita tidak tahu setelan nih Bak itu yang dari awal kita tadi tuh Nah, sama cerita. panjang
panjang ibarat sejarahnya telah lama ibarat seiring itunya ibarat. Yang ketiga, minum mungkin, minum berbahagia kan? Tiga tidak mendapat juga itu udah gitu alam ini, tapi alhamdulillah lama yang ada setahun kurang lebih lah setahunan tidak pernah dicicip lagi. Iya. Iya jujur. Setri itu. Gua udah ngejuk tahu tadi ya. Agung sudah mencoba. Sudah. Apa kecicip bayar tadi namanya? Ditolak. Oh. Paling senang bahagia tuh Untuk ibarat Agung? kalau menaku pertama kali bisa bikin aku bahagia tuh ibarat cak ini Bang. Walaupun keadaan aku ibarat itu lagi cak mana ibarat lagi dalam keadaan cak mana ibarat itu. Kalau misalnya uang ibarat yang dekat kita bahagia, kalau bahagia juga ibarat tidak tahu ibarat itu terlempar bisa bahagia itu terlempar oleh kita itu. Kena juga ibarat bahagia. Masa sih uang bahagia kita melok bahagia? Tidak baca untuk soalnya wede soalnya itu juga gitu. Salah tak sih? Tidak, memang cak itu nih soalnya harus cak mana ibaratnya. Walaupun Harus tidak kita bahagia. dulu loh bahagia. Iya ibarat cak emang. Misalnya Kalau kita bahagia baru kita baik baru bisa iya. kita merasa uang Misalnya bahagia. kadang kita lagi Masa uang bahagia kita tidak kita melok bahagia? Hmm, Dari bisa. segi mana? Tidak, maksudnya kadang kita walaupun lagi misalnya kadang kita lagi cak mana ibarat kan yang rewang kita nih tadi misalnya kadang ini lagi bahagia ibarat kan ibarat itu tidak tahu ibaratnya adalah terpelok bahagianya juga dari bahagia dia Tapi memang ya agak pernah kejadian kalau nanti deh segala kehendak aku ditolongnya Kak. Biar aku itu agak itu. ya kenapa sih nah yang kedua tuh Oke. yang kedua definisi bahagia aku tuh ibaratnya cak mana aku tuh ibarat tuh bisa ibarat tuh yang keinginan aku definisi aku yang paling bahagia itu bisa uang yang di sekitar aku ibarat itu bisa dengan cara apa bisa aku tuh bisa nolong mereka ibarat dalam keadaan apa cak itu jangan sampai aku terus yang nyusahin mereka cak itu. Sana aku sering kau nyusai uang. Nah itulah itu karena itulah aku berbahagia tuh itulah keinginan kebahagiaan aku yang paling bahagia definisi paling bahagia tuh oleh aku tuh. Berarti bukan definisi keinginan itu Nah iya namanya. itu definisi keinginan pengen bahagia tuh. Dan itu Kak. Yang ketiga, Yang ketiga paling bahagia tuh ibarat itu caranya nengok keluarga masih lengkap sama sekali. Saya ini aku udah lama kalau itu masih lengkap. Iya. Lengkap maksudnya. Ayah ada pasti ayah. Ya lengkap maksud aku udah pasti yo itu emak aku, bakas aku, adik aku, om ayah aku. Itu yang disebutkan aku bahagia. Sebenarnya sih definisi bahagia itu pertama tidak merepot ke uang, Iya. tidak merepot ke uang, tidak tergantung dengan uang. Itu definisi bahagia tuh. Kalau kita tidak merepot ke uang udah repot dengan kita, itu sudah bahagia. berprinsip. Kadang-kadang itu masih lemak usaha deh ibarat sedikit ibarat itu tapi hasilnya memuaskan buat tenaga kita. Oke, untuk Sepri untuk kedepannya sih aku sih tujuannya Dulu lagi di otak ini kami kakak atau aku nah itu yang gak mau sih kamu tujuan sekarang impian besarnya yang halal hubungnya lagi kan gitu Kak. terus untuk menghalal itu sudah ada galau bos untuk dipenuhi itu. Aku masih berjuang. Kalau soal materi ini kan memang gitu tuh mana kan macam cari ya tapi belum kedewasaan pikiran antara kami itu Sebenarnya sih kalau misalnya ada kesepakatan dengan pasangan kita, asal kita baca ngomong, asal kita benar-benar baik. Sebenarnya sih kan yang namanya menghalal itu mudah, tidak terlalu kita nak bermegah-megahan sih sebenarnya, asal ada persetujuan dari kedua belah pihak, dari wong tuanya juga setuju. Kalau memang benar-benar seriusnya, gitu. Tidak perlu modal banyak sih sebenarnya untuk sah, gitu ya. Tidak perlu modal banyak sih. tapi Terus oleh ada kesepakatan tadi. tapi oleh aku mungkin dapat contoh untuk adik aku kan kami si bantu dengan untuk punya masa depan ini maka tidak mungkin adik aku akan menuntut aku Maksudnya untuk apa? ya kalau kita mau
modal dari wong tua maksudnya. Walaupun kita ada dikit banyaknya kan dari kita pasti. Maksud aku tuh kami wong luar yang mau beli gitu. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya memang dari kita nih yang sih sulit kalau misalnya posisi kita modal jadi. Tapi sebenarnya sih kalau memang kau niat kau ado, uang tua kita ado. Tapi salah sih bagi duit uang tua. Kalau memang uang tua itu setuju, tidak perlu nak duit dari kita. Di saat kau sudah menikah, kau sukses, kau bisa ganti duit itu. Bahkan lebih dari apa yang dia perjuangkan untuk kau. Kalau kau misalnya duit dari kau nih yang kau bercari model ini, mohon maaf ya ngamen dapatnya berapa sih gitu kan, dapatnya sekian. Kalau cuma mengandalkan untuk ngamen, tidak ganti kerjaan sampai yang lain, berapa tahun kau nak ngumpulkan untuk menghalalkan supaya cak uang kan menurut uang kan megah-megahan, misalnya kan ada order, ada hotel, itu kan perlu paling kecil lah sekarang ini 50 juta, itu paling kecil sekarang ini kalau menurut uang. Tapi kalau bisa cuma sekedar nak makan lontong baik, so 5 juta, Tenda lagi. iso tidak usah pakai tenda, Tenda masih kau kan. kan bayar KUA cuma 1.500.000 Iya. untuk dapat ke buku itu. 2 juta kita mudah-mudahan biasa, 1 juta juga dengan dia sudah kalau dia nerimo. Tapi kalau kau ngomong cak tadi nak duit dari kaunnya, tidak sih, tidak perlu cak itu. Kalau uang tua kita mampu, uang tua kita ada, tidak ada salahnya. Tapi di saat kau sukses, kau ada duit, kau ganti duit itu sih harusnya. Itulah yang dia tadi kan. Ada rencana bakal stop ngamen dalam waktu yang tidak nyampe setahun, yang kamu seperti setahun 2 tahun tadi, cepat atau lambat. cepat atau lambat. No, harus dong, harus berubah dong hidup itu. Masa kita nak terus nak ngamen terus, bukan aku menghina pengamen, bukan ya. Ya setidaknya kan kita tuh kan hidup ini nak maju. Jadi nak maju, pengen bahagia. Ya memang kalau misalnya takdir kita tidak ada maju-maju, ya harus terima juga. Dan tidak perlu nak ngeluh. Ya apa adanya lah, yang penting kita makan, hidup, sudah. Ada usaha, Iya. tapi prinsip aku masih ngamen lah. Tidak di masalah ngamen. Itu kan sampingan. Kau bisa kayak begawi siang, terus malamnya ngamen. Bisa. Lagi belum perlu nasib deh bergawe. Belum menunjuk gua. Nah, Pokoknya mudah-mudahan untuk kedepannya kalian berdua sukses, ya. Jadi di saat misalnya kamu sukses lagi ketemu dengan aku, kamu dalam keadaan yang aduh galau saya tenang, berapa perlu ada mobil di depan rumah. Amin ke. Amin di kafe kami. kami ketemu lagi aku dua itu lihat terus. Oke, saya Pri Agung, terima kasih banyak sudah hadir di podcast saya pada subuh ini. Subuh guys, ini bikin kontennya subuh, bayang tuh ya, balik nari. Sekali lagi terima kasih banyak ya, semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Oke, mungkin sampai di sini saja. Saya Jasin Chandra, sampai ketemu dengan bintang tamu selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.